sesi yang kedua kali ini di Virtual Room CSI Academy batch 1 hari ini tak kalah menarik dengan topik pertama dari segi konten yang berbeda, yaitu pandemic COVID-19 versus airline business. Pastinya seru kan Bapak Ibu, karena narasumber kali ini memiliki banyak sekali pengalaman di bidang bisnis airline di tanah air. Saya akan bacakan latar belakang dari narasumber sesi kali ini terlebih dahulu. Beliau pernah menjadi CIO dari PT Garuda Indonesia, pernah menjadi CEO di beberapa perusahaan aviasi besar, yaitu Pelita Air Service, PT Riau Airline, PT Pacific Royal, serta PT Abacus. Gimana Bapak Ibu? Pasti sangat keren kan? Kemudian kita juga akan perkenalkan beliau merupakan Vice Chairman dari PT CSE Aviation, dan beliau adalah Bapak Samudra Soekardi MMIS MSIS. Kepada Bapak Samudra dipersilahkan untuk membawakan sesi topik kedua ini. Dipersilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak, Ibu sekalian. Tadi kita udah dengarkan mengenai panjang lebar oleh Pak Cepi mengenai dampak COVID-19 terhadap global maupun terhadap penerbangan di Indonesia. Pada saat ini saya akan membawakan lebih detail lagi dari itu, adalah pandemi versus airline business, di mana dampaknya terhadap pekerja atau employee. Di dalam presentasi ini saya ada lima tahapan. Yang pertama adalah kita mengenai pandemik COVID-19 itu sendiri. Tadi udah banyak panjang lebar oleh Pak Cepi, tapi saya akan mengingatkan kembali apa-apa yang penting mengenai pandemi ini. Karena sejak bulan Maret tanggal 11 2020 itu oleh WHO diumumkan bahwa seluruh dunia adalah pandemik terhadap COVID-19 ini. Yang kedua adalah mengenai airline business. Jadi airline business ini adalah bisnis kita, di mana airline itu adalah tugasnya atau nature of business-nya adalah memindahkan sekelompok orang dari satu tempat ke tempat lain melalui udara, tetapi selain airline ini harus safe dan dari take off bisa landing, dia juga harus menghasilkan profit atau yang disebut revenue harus lebih besar daripada expenses-nya. Yang ketiga, saya akan bicara mengenai dampak daripada atau efek daripada COVID itu sendiri terhadap airline bisnisnya itu. Bagaimana? Karena di dunia ini telah banyak bahwa airline itu cash flow-nya problem karena ada COVID, karena ada lockdown, dan ada self distinction dan sebagainya, sehingga operation daripada airline di stop. Dan akibatnya apa? Yang di sini saya akan fokuskan adalah akibatnya terhadap employee akan di layoff atau udah di layoff. Selanjutnya saya akan mengingatkan saja bahwa sebenarnya kita harus membalance segala kepentingan gitu. Kepentingan baik itu kepentingan pemegang saham, kepentingan pemerintah, kepentingan karyawan, maupun kepentingan perusahaan itu sendiri. Jadi kita harus balance. Nanti saya akan cerita sedikit mengenai hal ini. Dan yang terakhir adalah mengenai solusi dan conclusion-nya. Solusi dan conclusion-nya ya, kita harus selalu siap untuk apapun, harus mengenai untuk solusi-solusi yang akan dilaksanakan kayak apa gitu, terutama di airline Indonesia selama COVID itu berlangsung gitu. Untuk itu kita mulai dari yang pertama, yaitu COVID, pandemic COVID-19, coronavirus disease year
2019. Jadi pandemik ini sebenarnya disebabkan oleh virus corona. Nah, virus corona ini kita anggap sebagai musuh gitu. Kalau kita mau tahu menghadapi musuh, kita harus tahu spesifikasi musuhnya, biasanya gitu. Dan untuk mengetahui kayak apa sih virus corona itu, kita harus tahu betapa cepatnya dia menyebar gitu. Terus sampai sekarang belum ada obatnya. Terus juga untuk mengetes apakah orang ini kena virus benar-benar, itu juga belum ada alatnya gitu. Sampai sekarang baru ada rapid test itu juga bukan ngetes virus corona. Dan swab test juga nggak setiap orang bisa didetek dengan cepat. Lalu inkubasinya berapa lama sih itu? Inkubasinya 14 hari. Sebenarnya kita nggak usah jauh-jauh 3 bulan dan sebagainya, 14 hari udah cukup gitu untuk menentukan apakah orang ini kena corona atau tidak kena corona gitu. Tapi ternyata kita susah sekali. Terus berapa lamakah hidupnya si virus ini di udara? Ternyata nggak lama juga gitu. Ada 3 jam itu pun di ruang operasi. Tapi kalau di ruang lain itu paling beberapa menit aja gitu. Dan kalau di tempat kayak plastik dan besi itu agak lama sedikit gitu. Nah, hidupnya tuh dia di temperatur berapa sih? Di temperatur kalau nggak salah di bawah 55. Dan banyak lagi spesifikasi dari virus ini yang kita harus pelajari. Untuk apa? Untuk kita lihat bahwa transmisinya itu sebenarnya bagaimana sih transmisinya? Karena dia bilang sangat cepat ininya tersebarnya gitu. Ternyata transmisinya harus dari human ke human gitu. Tidak bisa dari binatang ke human atau dari makanan ke human, nggak bisa gitu. Jadi hanya dari human ke human. Melalui apa? Yaitu melalui droplet, yaitu lendir di mulut atau di hidung gitu. Yang dipegang oleh kita atau dia bersin mengenai kita dan kita pegang hidung kita atau mulut kita. Nah, itu adalah transmission yang terjadi dari virus ini gitu. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Nah, kalau udah mengetahui bahwa transmissionnya demikian, tentu untuk mencegahnya kita harus pakai misalnya supaya tidak menyebar, sebenarnya memisahkan antara yang terkena dan tidak terkena. Itu dibuat satu namanya lockdown atau berhenti sebentar gitu. Semua masing-masing masuk ke tempat sendiri-sendiri atau karantina, isolasi yourself gitu ke dalam di rumah. Nah, dari situ kalau 14 hari udah ketahuan tuh bahwa mana yang kena virus, mana yang nggak kena virus setelah 14 hari. Lalu dites yang kena virus, masukin ke rumah sakit, yang tidak kena virus sebenarnya udah bisa bekerja lagi dengan baik dengan tata cara yang baru, misalnya pakai masker dan sebagainya. Jadi sebenarnya 14 hari udah cukup gitu. Kayak di negara-negara lain ada yang 14 hari lebih sedikit lah gitu. Tapi mereka udah bisa memisahkan antara mana yang kena, mana yang tidak gitu. Nah, tapi karena kita disiplinnya, edukasinya belum baik dan sebagainya, hospitalnya juga masih sedikit dan capability dari hospitalnya juga persiapannya belum selesai, jadi diperpanjang lagi 2 kali, 3 kali, sampai 4 kali sekarang juga masih belum bisa menentukan mana yang negatif carrier sama yang positif carrier gitu sampai sekarang. Lalu itu aja dari pandemik ini kurang lebih sekilas. Setelah itu kita mau lihat juga siapa sih kita ini sebenarnya gitu. Kita ini adalah airline. Airline itu berbisnis. Kalau berbisnis gimana gitu. Tadi saya sudah sebutkan bahwa nature of business airline adalah moving number of people yang sama-sama dari satu tempat ke tempat lain melalui udara. Nggak boleh celaka gitu. Zero accident, jadi nggak boleh celaka. Nah, ini memerlukan beberapa disiplin ilmu atau beberapa kemampuan seperti teknologi. Jadi padat teknologi. Teknologi itu sangat padat. Sebutkan aja di universitas
ilmu mana yang tidak terkait untuk menerbangkan satu pesawat sampai dia dan sampai dia landing lagi. Semua ilmu di universitas pasti terkait. Jadi padat teknologi. Selain padat teknologi, padat capital, padat juga modal gitu loh. Karena satu pesawat aja udah sekitar puluhan juta US dollar, bahkan ratusan juta US dollar. Selain padat modal, padat juga regulasi. Nah, di sini regulasi harus kita ikuti, kita disiplin dalam regulasi untuk supaya tidak terjadi kecelakaan, atau safety itu harus diikuti di dalam regulasi. Semua regulasi tertulis, baik itu dari manufacturer, dari manual booknya, dan maupun dari regulasinya. Terus sensitif terhadap perubahan. Nah, teknologi pesawat ini juga sangat sensitif terhadap perubahan. Makin modern pesawat, makin canggih pesawat, kita harus ikuti teknologinya. Bagaimana cara mengendalikannya, bagaimana cara maintenance-nya dan sebagainya. Jadi sensitif terhadap perubahan, baik memanage-nya, baik orangnya dan sebagainya. Terus high kompetitif. Nah, tadi Pak Cepi udah sebutkan bahwa banyak inovasi-inovasi di airline seperti LCC, full business class dan sebagainya, dan sangat bertumbuh seperti jamur pada satu saat yang lalu itu. Jadi kompetitif sangat tinggi sehingga harga dibanting-banting, sehingga pemerintah membuat peraturan batas atas, batas bawah. Lalu memerlukan government support gitu. Dukungan dari pemerintah. Rute itu adalah milik pemerintah, jadi dia hanya memberi izin kepada kita, menitipkan bahwa rute ini harus dijalankan, yang agar supaya bisa menjadi infrastruktur udara gitu. Yang sebenarnya itu merupakan tanggung jawab pemerintah. Tadi Pak Cepi juga udah menjabarkan bahwa infrastruktur udara itu adalah perlu dan itu tanggung jawab pemerintah. Dan tiket dibatasi harganya supaya daya persaingan itu sehat dan tidak merugikan penumpang dan sebagainya. Fuel price juga demikian gitu. Fuel harus diatur, kalau enggak banyak yang tahan harganya dan sebagainya, dan itu harus benar-benar pemerintah yang mengamankan. Pajak demikian pula. Lalu sangat marginal. Nah, di sini airline meskipun tadi kapitalnya billion US dollar, tapi marginnya sangat marginal gitu. Singapore Airline aja yang the best waktu itu untungnya di bawah 10%. Swiss Air yang lalu juga pernah untung di bawah 10%, di atas 5%. Tapi rata-rata semua sangat marginal, antara 2 sampai 5%. 5 sampai 10 itu udah jarang, itu udah the best airline. Lalu perlu juga key management personal, karena yang menjalankan pesawat ini harus punya skill dan license, jadi pengetahuannya itu sangat penting sekali gitu. Tidak boleh salah. Nah, dari semua ini, dari semua kebutuhan ini harus dijadikan satu, sehingga terintegrasi menjadi satu solusi. Pesawatnya ada penumpangnya dan diterbangkan dan take off dan bisa landing dan penumpangnya diturunkan. Jadi tujuannya adalah airline bisnis. Yang pertama adalah sukses pre-flight, in-flight, dan post-flight. Yang kedua, customernya atau penumpangnya atau passengersnya itu harus aman dan nyaman gitu, harus safe dan comfortable. Yang ketiga, perusahaannya harus untung. Kalau tidak untung, tidak dibilang airline bisnis gitu loh. Airline itu bukan istilahnya, bukan panti sosial gitu, harus bisa ini. Kalau government nyuruh kita misalnya terbang, itu rugi dan dia harus kasih subsidi biasanya itu di penerbangan perintis demikian. Lalu lanjut yang berikutnya, efek terhadap pandemi ini terhadap airline bisnis. Ya,
karena ada pandemik ya, pertama kita harus ada outbreak atau lockdown, ada karantina, sehingga kita stay at home atau work at home, atau self isolation, social distinction, sehingga itu semua menyebabkan restricted terhadap travel. Jadi semua airport ditutup oleh negara yang bersangkutan. Jadi kita tidak bisa terbang, sehingga passenger demand akan terganggu. Nah, sebenarnya passenger demand ini kalau ada demand kita bisa mengangkut sehingga bisa beroperasi airline ini. Kita bisa terbangkan in flight dan kita post flight kita bisa jalankan. Next. Sehingga dia bisa mendapatkan revenue, dan revenue itu pasti lebih besar dari cost dan ada margin sehingga cash flow positif, dan akhirnya employee atau pekerja itu akan dapat benefit. Tapi karena ada restricted travel, jadi passenger demand itu nggak ada, kosong. Kalau kata Pak Cepit tadi, 80% penumpang airline itu 80% stop gitu Pak. Sebenarnya ada satu saat selama 2 minggu atau 3 minggu itu semuanya harus stop gitu, nggak ada satupun yang bisa terbang. Jadi stop operation, no demand, stop operation gitu. Sehingga nggak ada pendapatan, cost-nya tuh tetap berjalan gitu loh. Dan karena nggak ada pendapatan, dia harus cut cost, nggak ada margin gitu loh. Cash flow negatif. Akhirnya apa? Employee itu harus bekerja tapi belum dapat salary karena perusahaan juga nggak dapat revenue gitu loh. Harus stay home tapi dapat salary yang dikurangi, atau stay at home nggak ada salary sama sekali, atau dirumahkan, atau lost job sama sekali, atau bisnis atau bangkrut jadi nggak bekerja. Nah, bagaimana solusinya? Sebenarnya nggak perlu demikian gitu loh. Kalau kita masih berpikir panjang, kita harus punya pikiran yang selalu win-win, baik itu perusahaan, government maupun pekerja atau employee. Harus dibalance kepentingannya semuanya gitu, harus win-win. Dan kita harus berpikir secara breakthrough. Maksudnya apa breakthrough? Berpikir ke depan, no boundary, harus workable berpikirnya, harus business oriented, juga harus long term gitu, forward ke depan dan sangat efektif. Itu solusinya gitu. Jadi demikianlah efek pandemik itu terhadap bisnis airline. Nah, sekarang saya mau cerita mengenai membalance semua kepentingan stakeholder, yang kepentingan stakeholder. Di sini saya hanya merepresentatifkan 4 stakeholder, yaitu government, shareholder, employee, dan customer atau passengers gitu. Nah, kalau government itu pasti membutuhkan infrastruktur perhubungan. Airline pasti membutuhkan revenue sehingga dia bisa mendapatkan margin. Sehingga dengan mendapatkan margin bisa membayar gaji pegawai. Customer dia akan terbang kalau memang itu safe, nyaman, dan sesuai dengan apa yang dia bayar gitu. Jadi ini semua kepentingan 4 ini semua sebenarnya stakeholder lebih dari 4, tapi saya gambarkan 4 yang terpenting. Itu harus kita balance. Sebenarnya direktur utama maupun government itu harus membalance semua kepentingan gitu. Tidak boleh tidak membalance kepentingan. Misalnya mengorbankan pegawai, kita nggak dapat uang, layoff aja, itu nggak boleh gitu. Demikian juga passengers, itu kita suruh ngantri aja, tes dulu, atau setiap dia landing di karantina 14 hari gitu. Siapa yang mau terbang sampai airport langsung di karantina 14 hari gitu kan? Nggak mungkin. Nah, ini bagaimana caranya membalas kepentingan-kepentingan ini? Yang jelas di sini semua pihak harus membalans semua kepentingan, tidak boleh mengorbankan satu kepentingan. Kalau mengorbankan kepentingan orang lain gampang, nggak usah berpikir
langsung aja pecat gitu loh, langsung aja rumahkan atau langsung aja nggak digaji. Next. Nah, saya mau lihatkan kenapa sebenarnya nggak boleh mengorbankan pegawai gitu. Karena di teori dari teori mengenai topologi resources itu suatu perusahaan ada dua, aset dan capabilities. Kalau aset itu ada aset tangible dan intangible. Kalau capabilities ada operation capabilities, ada dynamic capabilities. Tapi saya tidak bicara mengenai capabilities. Yang saya bicara adalah mengenai aset. Aset itu ada yang tangible seperti uang, finance, building, pesawat, dan itu tangible. Tapi yang intangible, ini human atau pegawai yang punya skill, yang punya knowledge, yang punya expertise, itu adalah aset perusahaan juga. Jadi mau pandemik, mau tidak pandemik, kalau kita manajemen yang baik, kita harus utilize dengan baik aset kita. Jangan kita buang gitu loh. Contohnya kalau kita pandemik corona, pesawatnya kita buang gitu saja gitu kan, nggak bagus juga. Kita harus manage dengan baik. Demikian pula pegawai yang punya skill, pilot misalnya, engineer dan sebagainya, yang itu kita harus tetap kita utilize dengan baik. Jadi during pandemic, human resources sebagai intangible asset still can be utilized. Gitu. Next. Nah, bagaimana mengutilize ini? Saya menggambarkan terus. Saya menggambarkan dalam time frame sebenarnya. Saya coba menggambarkan yang pertama adalah pada waktu normal yang lalu, old normal. Saya bilang old normal, di mana manajer dan employee itu bekerja sama-sama membesarkan dan membuat perusahaan untung gitu loh. Jadi pegawai juga membuat perusahaan itu menjadi untung. Jangan lupa di situ. Jadi meskipun dia waktu saat itu bekerja nggak mikirin virus gitu. Tapi tiba-tiba pada fase kedua itu datang pandemik. Nah, di pandemik ini, habis pandemik dia ada transisi gitu. Nah, ada transisi juga, kita harus manage nih pegawainya kayak gimana. Habis transisi mungkin nanti namanya new normal. Habis new normal nanti namanya real normal. Nah, di pandemik ini meskipun nggak ada activities atau stop operation, employee itu harus tetap diutilize gitu. Kasih dia satu project atau assign dari bikin apa yang dipikirkan oleh perusahaan atau apa yang hambatan dari perusahaan, solusinya bagaimana, bikin tim gitu loh. Bikin tim, mereka suruh buat mengatasinya bagaimana. Nah, sekarang itu udah selesai, tapi banyak juga yang mereka nganggur di rumah gitu. Nah, berikutnya adalah transisi. Pada waktu transisi ini sebenarnya udah lebih mendingan daripada tadi pandemik, karena semuanya di lockdown, semuanya nggak boleh terbang dan sebagainya. Sekarang transisi udah mulai boleh terbang. Sebenarnya employee juga harus siap untuk menerima temporary assignment gitu, yang bukan pekerjaannya dia, karena dia operasi belum bisa 100% berjalan. Dan employee harus juga compromise terhadap schedule penggajian gitu, karena perusahaan juga belum punya uang sebanyak yang semestinya gitu. Dan ini mungkin dibuatkan satu tim untuk satu isu yang bisa menyelesaikan pekerjaan. Lalu nanti kalau normal itu mungkin bisa normal kembali, new normal namanya, tapi dengan very tight health protocol gitu. Jadi protokolnya sangat ketat. Dan mungkin nanti kalau udah real normal, itu udah ketemu vaksin virusnya, kita boleh buka masker, dan normal lagi gitu. Tapi nggak tahu itu kapan, tergantung virusnya kapan ketemu. Nah, dari sini kita bisa gambarkan yang pertama harus diambil jalan sebagai alternatif solusi adalah membuat list
apa yang harus dilakukan oleh airline during transisi period new normal maupun real normal. Jadi apa yang harus dibuat itu banyak sekali sebenarnya yang harus dibuat dan dibuatkan list. Dan setiap list itu satu subjek dibuatkan satu proyek dan setiap proyek itu diassign satu tim di mana tim itu terdiri dari pegawai-pegawai yang nggak ada kerjaan lah istilahnya pada waktu ini gitu, pada waktu COVID-19. Jadi dia disuruh menyelesaikan pekerjaan. Nah, sehingga menjadi suatu kebutuhan dari perusahaan menjadi baik, menjadi bisa terpikirkan dengan baik maksud saya. Nah, salah satu contoh project adalah bagaimana men-set up new protokol yang apply terhadap airline. Nah, sekarang kan semua protokol datangnya dari pemerintah. Pemerintah nggak sabodo amat. 50% kapasitas. Ya. Terus nggak boleh terbang ke sini, nggak boleh terbang ke sana dan sebagainya. Dan kan kita berbisnis, break even aja berapa persen? Break even itu bisa 65, 75, bahkan kalau yang LCC itu 95%. Ya, kalau disuruh 50% namanya jibaku itu sama dengan jibaku. Nah, itu jadi bagaimana kita men-set up new protokol yang apply to airline diserahkan kepada government supaya jadi smart regulator, smart regulator. Nah, contohnya gini, ini contoh ya. Ya. Jadi bagaimana yang disebut smart gitu. Nah, kita harus melihat bahwa transmission human to human. Terus kita harus memprotek droplet yang maksimum distance-nya kalau kita bersin itu 1,5 meter. Nah, kita karena 1,5 meter, jadi kita harus social distancing, jaga jarak gitu, supaya kita nggak kena bersinnya. Tapi kita bisa juga pakai masker gitu. Kita bisa juga pakai face shield gitu, nggak usah 1,5 meter. Kalau yang bersin itu pakai masker, kita pakai masker nggak perlu 1,5 meter kan kita jaga jarak. Itu kan logikanya demikian gitu loh, ya kan? Tapi pemerintah nggak, udah harus jaga jarak, pokoknya seat dikosongin dan sebagainya gitu loh. Nah, terus harus cuci tangan ya. Kalau cuci tangan masih boleh lah di pesawat, sebelum masuk kita cuci tangan semua dan disinfektan semua dibersihin, kursi dibersihin, semua di cabin dibersihin gitu loh. Terus bagaimana ngecek positif ininya COVID-nya? Misalnya kita pakai temperatur, tapi pakai temperatur juga, wah ini temperaturnya rendah, bahwa dia nggak kena virus, tapi tetap dia harus pakai segala macam, harus nggak boleh juga dia kemana-mana. Nah, ini yang ini. Jadi kalau kita udah temperatur, udah pakai masker, udah face shield, sebenarnya kita nggak perlu social distancing lagi gitu loh. Nah, nanti kalau kita rapid test, terus kita ada swab test, kita disyaratkan, itu menyusahkan pegawai gitu. Karena kenapa? Karena break even load factor airline itu 65-95%. Jadi kalau di bawah itu kita sama dengan suruh rugi, kecuali boleh aja rugi kalau pemerintah subsidi gitu. Nah, kalau kita disuruh sebelum check-in itu 4 jam sebelumnya karena akan diperiksa gini-gini, passengers juga nggak convert gitu. Flight hour cuma 1 jam disuruh 4 jam. Nah, ini salah satu terus in post flight juga itu harus dipikirkan gini. Solusi-solusi ini kita sama-sama bekerja sama dengan pemerintah untuk bikin supaya workable gitu. Jangan sampai kita rugi juga. Lihat aja di negara lain itu udah semua penumpang udah pakai face shield dan nggak apa-apa duduk sebelah-sebelahan gitu loh. Nggak perlu social distancing. Karena 1,5 itu kalau untuk orang yang bersin. Yang kedua, kan tadi Pak Cepi bilang ada airport touchless gitu, nggak di ini. Nah, di era 4.0, industri 4.0 itu di IT itu ada tiga area. Yang pertama adalah Internet of Things. Yang kedua adalah
Internet of Service. Yang ketiga adalah Internet of Data. Internet of Things ini robotik dan sebagainya gitu loh. Ini robotik. Atau wireless. Yang ini adalah Internet of Service, Mobile as a Services. Yang ini adalah Big Data. Saya mau cerita yang ini. Sebenarnya gimana sih supaya gampang itu penumpang? Next. Yang tadi. Ya, pertama kita bikin semuanya di handphone gitu loh. Kayak basket, kalau kita online beli kan ada basket, put on the basket gitu loh, yang mau dibeli. Yang pertama kita booking di situ. Setelah booking kita dapat tiket. Nah, udah dapat tiketnya, kita mau seat number yang mana? Kita pilih, bayar juga nanti gitu loh. Kita pilih seat yang ini kan biasanya yang di sebelah pinggir lebih mahal daripada sebelah yang di tengah dan sebagainya itu. Terus mau masuk gate pertama-tama gitu loh, atau priority gate, kita bilang itu ada harganya juga. Mau check in lebih dulu juga ada harganya juga gitu loh, prioritas check in. Bagasi demikian juga gitu. Mau bagasi keluar duluan ada gitu. Mau lounge juga kita bisa di situ. Mau beli food udah ada di situ. Inflat, jadi sebelum berangkat ini udah ada semua di tangan. Jadi kita nggak berhubungan dengan orang gitu loh. Setelah itu semua sampai akhirnya entertainment in flight, priority boarding, in flight shopping, priority baggage, claim nanti taksi keluar, hotel itu bisa dipesan di HP kita. Begitu kita selesai semua ini, payment, keluarlah barcode. Dengan satu barcode itu kita tinggal tap aja setiap gate gitu. Kalau gate ini udah lewat karena kita udah bayar gitu. Nah, karena apa? Karena handphone kita berhubungan dengan airport, dengan logistik, dengan transportasi, dengan travel agent dan sebagainya gitu. Jadi ini yang disebut mobile as a services. Jadi semua itu udah di tangan. Nah, udah di tangan itu nanti namanya itu airport touchless gitu loh, touchless gitu. Tidak bersentuhan dengan orang. Semuanya ada di HP kita. Nah, ini salah satu. Mungkin employee itu suruh mikirin yang ini aja atau bikin kayak gini gitu. Kedepannya kayak apa, mesti apa dan bagaimana gitu loh. Nah, itu salah satu contohnya. Itu saja, dan ini konklusinya. Yang pertama adalah bagaimana kita buat new protokol sebenarnya yang bisa workable. Jadi transmissionnya kita tahu bahwa COVID itu virus yang membuat pandemik COVID-19 ini punya karakteristik yang kita harus pelajari karena itu musuh kita. Dua, airline itu importantnya adalah harus break even gitu, di atas break even factor, dan harus passenger convert. Ya, yang ketiga adalah employee. Nah, employee ini waktu stop operation dia work from home dan dia harus diutilize sebenarnya. Buatkan list dan kasih dia assign satu grup tim supaya dapat menghasilkan sesuatu lah untuk company gitu. Jangan didiemin lalu dikeluarin gitu. Nah, jangan kayak begitu gitu loh. Yang keempat adalah untuk prevent atau mencegah transmisi atau penularan itu kayak gimana sih? Apakah di semua tempat kita perlu social distinction? Ternyata enggak juga gitu. Kalau di kerumunan iya, kita nggak tahu orang ini siapa dan mereka terbuka nggak pakai masker, boleh kita social distinction. Tapi kalau semua pakai masker, deket-deket nggak apa-apa, kayak di pesawat gitu nggak apa-apa. Apalagi pakai face shield gitu kan, udah aman. Kita nggak ngep juga pakai masker 3 jam 4 jam aja udah ngep kan. Kalau face shield itu tercover tapi nggak ngep gitu lah, nggak ngep. Lalu membuat protokol ini kita tuliskan. Sebenarnya government nggak tahu apa kebutuhan airline. Dari airline harus kasih masukan ke government bahwa airline ini break even-nya di atas 65%. Itu mustahil. IATA udah bilang social distinction cannot apply on the aircraft. Udah bilang kalau mesti apply, forget it, cannot fly because there is no revenue from that gitu. Nah, itu udah dibaca aja terakhir di IATA
bulletin yang terakhir. Terus yang keenam adalah alternatif way, itu selalu ada gitu, selalu ada. Di mana ada kesulitan di situ ada kemudahan katanya gitu. Itu harus dicari gitu. Kemudahan apa yang diinginkan. Dan yang ketujuh adalah layoff itu bukan jalan keluar daripada menghadapi COVID-19. Itu saja saya rasa. Terima kasih rekan-rekan udah mendengarkan uraian-uraian kita baik dari Pak Cepi maupun dari saya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan dan terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.